Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam lagi nih. Kita fokus ke sumber yang Anda bagikan, bab 16 tentang ingatan. Seringnya kan kita mikir ingatan itu ya abstrak gitu aja ya. Tapi gimana kalau kita lihat ini sebagai hasil kerja mesin biologis di kepala kita? Keren juga idenya. Betul, menarik sekali. Bab ini nunjukin gimana tubuh kita yang dasarnya dari instruksi genetik ternyata punya kemampuan luar biasa buat belajar, buat adaptasi, malah bisa melampaui instruksi awal gen itu sendiri. Gen bangun kita, tapi juga ngasih kita alat buat berubah. Nah, ini premisnya nih. Mari kita coba bedah ya. Iya, benar sekali. Sumber ini kayak ngajak kita jalan-jalan gitu ya. Mulai dari lalat buah mutan yang unik ya, sampai ke struktur otak manusia yang rumit banget. Misi kita kali ini ya, membongkar mesin molekuler dan genetik di balik kemampuan kita belajar dan mengingat. Gimana sih cara kerjanya? Apa aja komponen kuncinya? Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Soal gen yang mendelegasikan tugas. Ada analogi menarik di sumber itu. Genom itu kayak buku instruksi super detail buat bikin tubuh. Mirip cerita Frankenstein gitulah. Tapi begitu tubuhnya jadi, gen nggak ngontrol tiap detik gerak-geriknya lagi. Tepat. Gen itu ngasih semacam otonomi ya, keciptaannya. Terutama ke otak. Otak itu bukan kayak wayang yang talinya dipegang gen terus-menerus. Dia itu sistem yang dinamis. Bisa adaptasi, bisa berubah fisiknya karena pengalaman, bisa respon lingkungan. Lepas dari kontrol langsung gen. Nah, ini pertanyaan intinya nih. Gimana caranya otak yang jelas-jelas dibangun oleh gen bisa melampaui instruksi awalnya? Gimana dia bisa belajar hal baru, bikin ingatan? Kok bisa mesin ini modifikasi dirinya sendiri? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya mulai kelihatan justru dari makhluk kecil, lalat buah. Khususnya yang agak kesulitan belajar. Jadi di tahun 70-an itu, ada ilmuwan kayak Seymour Benzer, terus murid-muridnya, Chip Quinn, Tim Talley, mereka bikin eksperimen yang sekarang jadi klasik. Mereka coba latih lalat buah buat ngenalin bau tertentu yang dikaitkan sama sengatan listrik ringan. Oh, oke. Sederhana tapi efektif ya kedengerannya. Lalat normal pasti cepet belajar dong ya buat ngehindarin bau itu? Betul. Tapi mereka nemuin beberapa lalat yang kok kayaknya nggak bisa belajar gitu. Nah, lalat-lalat bandel inilah yang jadi bintangnya. Mereka dipisahin, terus dikasih nama-nama yang, ya ampun, unik banget. Ada Dance, si dungu, ada Amnesiak, si pelupa, ada juga nama sayuran kayak rutabaga, ternip, cabbage, radish. Lucu ya? Haha, iya ya. Nama sayuran. Kenapa ya? Mungkin biar gampang diingat aja kali ya. Tapi yang penting bukan namanya sih. Yang penting, semua lalat unik ini ternyata punya mutasi gen. Dan gen-gen ini terlibat dalam satu jalur kimia penting di otak, jalur cyclic AMP, biasa disingkat CEMP. Oh, CMP. Jadi jalur kimia yang tadinya mungkin dikenal buat fungsi sel lain, ternyata perannya penting banget ya buat proses belajar dasar? Persis, ini penemuan besar waktu itu. Dan yang lebih seru lagi, temuan di lalat ini ternyata sejalan banget sama risetnya Eric Kandel. Eric Kandel kan yang dapat Nobel itu ya, dia neliti memori di siput laut, Aplysia. Nah, Kandel juga nemuin kalau CAMP itu pemain kunci buat nguatin koneksi antar neuron sinaps yang jadi dasar memori di siput laut. Wow, jadi ini mekanisme molekuler yang fundamental banget ya, ada di lalat, ada di siput laut. Udah lama berarti ya secara evolusi? Iya, kayaknya gitu. Mekanisme yang sangat terjaga. Oke, jadi CAMP ini sinyal penting di sel. Terus, gimana sinyal ini bisa jadi perubahan jangka panjang kayak memori? Ada nggak sih eksekutornya gitu, yang nerjemahin sinyal CAMP ini? Pertanyaan bagus. Nah, penelitian selanjutnya fokus ke satu protein spesifik nih. Protein ini diaktifkan kalau kadar CAMP naik. Namanya protein CREB. CREB, kepanjangannya apa tuh? Time Response Element Binding Protein. Tapi kita sebut CREB aja ya. Anggap aja CREB ini kayak saklar utama deh. Atau manajer proyek di dalam inti sel neuron. Saklar utama. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau ada pengalaman atau pembelajaran yang cukup kuat atau diulang-ulang, kadar CAMP di sel neuron itu naik. Nah, naiknya CAMP ini mengaktifkan si CREB. CREB yang aktif ini terus nempel ke DNA dan nyalain gen-gen lain. Gen-gen inilah yang dibutuhkan buat bikin perubahan fisik jangka panjang di sinaps.
Perubahan inilah yang kita sebut memori jangka panjang. Oh, oke. Jadi dia yang nerusin perintah simpan permanen gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tanpa CRF, mungkin sinyal belajarnya masuk, tapi ya udah, nggak jadi ingatan permanen, nggak dikonsolidasi. Ini mulai nyambung nih. Jembatan antara pengalaman sesaat sama ingatan yang netap. Saya ingat di sumber itu disebut lagi eksperimennya tim Tuli, yang dia main-main sama krab di lalat buah. Hasilnya menarik banget kan? Ya betul. Eksperimen Tuli itu elegan banget. Pertama, dia bikin lalat yang gen krabnya dirusak atau diilangin. Hasilnya, lalatnya masih bisa belajar asosiasi bau dan kejutan listrik. Jangka pendeknya bisa. Tapi ingatannya rapuh banget, cepet hilang. Gagal dia bikin memori jangka panjang. Kayak kita ngapalin nomor telepon baru sebentar bisa, tapi kalau nggak diulang atau dicatat ya bablas aja gitu ya. Nah, persis kayak gitu. Jadi krab ini benar-benar kayak tombol save permanennya. Lalat tanpa krab itu kayak punya RAM, tapi hard drive-nya rusak. Analogi yang pas. Terus Tuli nggak berhenti di situ kan? Ada eksperimen kebalikannya. Betul. Dia bikin rekayasa genetik lagi. Kali ini, lalatnya dibikin punya protein CREB yang selalu aktif atau gampang banget aktif. Hasilnya, spektakuler. Lalat super memori. Lalat ini bisa bikin memori jangka panjang cuma dengan 1 kali latihan aja. Padahal lalat normal butuh kira-kira 10 kali. Wow, lalat jenius dong. Tapi, kayaknya ada tapinya ya. Saya baca di sumber itu ada kelemahannya, lalat super ini. Nah, itu dia. Jeli Anda. Betul sekali. Lalat super memori ini ternyata punya masalah. Masalahnya di generalisasi. Dia cenderung ngaitin terlalu banyak hal sama pengalaman belajarnya. Contohnya di sumber itu mirip kayak orang yang pernah jatuh dari sepeda pas cuaca cerah. Terus dia jadi takut naik sepeda setiap kali cuaca cerah. Padahal kan nggak selalu nyambung ya, cuaca cerah sama jatuh sepeda. Iya. Ini jadi ingat kasus manusia yang ingatannya super itu, Solomon Shereshevsky, yang dideskripsikan Luria. Dia bisa ingat detail luar biasa, tapi malah susah nangkep konsep abstrak atau ngelupain hal sepele. Jadi kebanyakan ingat juga bisa jadi masalah ya, perlu keseimbangan gitu. Tepat sekali. Fungsi kognitif yang optimal itu butuh balance. Antara bisa ingat yang penting, sama bisa ngelupain atau ngabain yang gak relevan. Lalat super memori Tuli ini nunjukin kalau krab yang terlalu aktif bisa ganggu keseimbangan itu. Ini juga nunjukin kalau lupa itu bukan cuma gagalnya sistem memori, tapi bisa jadi fitur aktif yang penting juga. Poin penting banget ini. Dan peran krab ini nggak cuma di lalat kan ya, berlaku juga di mamalia kayak tikus. Iya, universalitasnya ini cukup mencolok. Penelitian di tikus hasilnya mirip. Tikus yang gene CREB-nya di-knockout atau dihilangkan, itu nunjukin kekurangan parah di tes belajar dan memori. Kayak tes nyari platform di kolam air, Morris Water Maze, atau ingat rasa makanan yang bikin dia sakit. Gagal mereka. Bahkan, kalau disuntik molekul antisense yang bisa ngeblok sementara fungsi CREB di otak tikus, itu bisa bikin tikus amnesia sementara. Jadi makin kuat bukti CREB ini saklar kunci buat konsolidasi memori jangka panjang di berbagai hewan. Oke. Jadi CREB jelas pemain kunci ya? Saklar penting buat memori jangka panjang. Tapi apa ceritanya cuma soal CAMP dan CREB aja nih? Kok rasanya simpel banget kalau cuma satu jalur ini? Pasti ada komponen lain kan? Ya, tentu saja. Alam itu jarang bertaruh cuma pada satu sistem. Nah, pencarian lalat buah yang punya gangguan belajar itu terus lanjut dan nemuin lagi hasil menarik. Para peneliti nemu mutan lain, namanya Volado. Sumber ini jelasin kalau Volado itu bahasa gaul di Chili, artinya kira-kira pelupa atau linglung. Volado, si pelupa. Oke. Apa bedanya lalat ini sama yang tadi? Lalat Volado ini juga susah belajar. Tapi pas dicek, jalur CMP sama gen krabnya normal-normal aja. Nggak ada masalah di situ. Mutasinya ternyata di gen yang berbeda sama sekali, yaitu gen yang bikin protein namanya alpha-integrin. Integrin. Protein apalagi tuh? Kok namanya kayak merek lem ya? Bisa jadi. Integrin ini keluarga protein yang biasanya ada di permukaan sel. Fungsi utamanya bantu sel nempel satu sama lain atau nempel ke matriks di sekitarnya. Mereka juga berperan buat komunikasi antar sel. Nah, di otak lalat,
Integrin ini banyak ditemuin di area penting buat belajar, namanya mushroom bodies. Bayangin aja, integrin ini kayak lem molekuler atau velcro gitu, bantu jaga koneksi antar neuron biar tetap rekat. Lem molekuler. Jadi penemuan Volado ini langsung nyambungin integrin sama memori di level sel. Penemuan Volado ini ngasih petunjuk kuat ya, dan sebenarnya udah ada bukti lain juga sebelumnya. Eksperimen di lab nunjukin kalau obat yang bisa hambat fungsi integrin, ternyata juga ganggu proses seluler kunci buat memori, yaitu long-term potentiation atau LTP. LTP. Nah ini penting nih, perlu diurai dikit ya. Bisa jelasin nggak secara simple aja, LTP itu apa sih? Tentu, LTP atau potensiasi jangka panjang, itu intinya penguatan koneksi atau sinaps antara dua neuron yang sering ngobrol barengan. Jadi, kalau neuron A sering bantu nyalain neuron B, koneksi antara A dan B itu jadi lebih kuat, lebih efisien. Kayak jalan setapak gitu ya, kalau sering dilewatin kan jadi makin jelas, makin gampang dilewatin. Banyak ilmuwan percaya LTP ini mekanisme seluler dasar buat nyimpen informasi di otak. Jadi, ini jejak fisiknya memori. Oh gitu. Jadi tiap kita belajar atau ingat sesuatu, mungkin ada LTP yang lagi terjadi di otak kita. Nguatin jalur-jalur saraf tertentu. Belajar itu ninggalin bekas fisik gitu ya di otak. Betul. Penguatan koneksi sinaps itu jejak fisiknya. Nah, salah satu area otak tempat LTP ini paling banyak dipelajari itu hipokampus, struktur penting buat bikin memori baru. Di sana, khususnya di area Ammons Horn, yang banyak sel piramidalnya, LTP ini kelihatan jelas banget. Kalau ada dua input atau sinyal datang barengan dan berulang ke sel piramidal, koneksi dari input itu ke sel piramidal bakal menguat, signifikan, dan tahan lama. Oke, balik lagi ke lalat Volado sama integrin si lem molekuler. Gimana presisnya hubungan integrin sama LTP? Apa dia yang micu LTP? Nah, ini bagian menariknya. Peran integrin ini lebih spesifik. Penelitian lebih lanjut nunjukin kalau integrin yang rusak di lalat Volado itu kayaknya nggak terlalu penting buat mulai atau inisiasi LTP itu sendiri. Penguatan koneksinya masih bisa terjadi, walaupun mungkin nggak seoptimal biasanya. Peran utama integrin itu justru buat mempertahankan LTP biar stabil dalam jangka panjang. Jadi kalau krep tadi kayak tombol simpan, integrin ini lebih kayak lem supernya gitu ya, biar yang disimpan nggak gampang lepas atau pudar. Analogi yang bagus. Iya, kayak gitu. Integrin bantu stabilin perubahan struktur dan fungsi di sinaps yang udah dikuatin sama LTP. Dijaga biar tetap kuat, nggak balik lagi ke kondisi awal. Tanpa integrin yang bagus, penguatan sinaps itu cenderung lebih cepat luntur. Ini nunjukin betapa kompleksnya mesin memori kita ya. Banyak molekul, perannya beda-beda, tapi saling melengkapi. Kompleks banget ya. Oke, kepingan puzzle molekulernya mulai kepasang nih. Tapi ini jadi nanya ke skala yang lebih gede. Sebenarnya, memori jangka panjang kita disimpan di mana sih di otak? Apa selamanya di hipokampus, tempat LTP banyak dipelajari itu? Ternyata nggak juga. Hipokampus itu penting banget buat membentuk memori baru. Tapi kayaknya bukan tempat nyimpen permanen buat sebagian besar memori jangka panjang kita. Bukti paling jelasnya datang dari studi kasus pasien neurologis. Yang paling terkenal itu pasien HM. Iya, HM, kasus legendaris ini. Dia kan operasi ya, diambil sebagian besar hipokampus sama struktur sekitarnya di lobus temporal medial buat ngatasin epilepsi parah, bener kan? Betul. Operasinya berhasil ngurangin epilepsinya. Tapi ada konsekuensi tragisnya. HM ngalamin amnesia anterograde total. Dia nggak bisa lagi bikin memori jangka panjang baru setelah operasi. Untuk peristiwa atau fakta baru, nggak bisa. Dia kayak kejebak di waktu gitu. Cuma bisa ingat masa lalunya sebelum operasi. Tapi ingatan lamanya masih utuh ya? Dia masih tahu siapa dirinya, masa kecilnya, kejadian dunia sebelum operasi. Iya, sebagian besar ingatan lamanya masih utuh. Ini nunjukin kalau hipokampus dan lobus temporal medial itu vital buat masukin info baru ke penyimpanan jangka panjang. Tapi memori lamanya disimpan di tempat lain. Sumbernya juga nyebut kasus NA, itu gimana deh? Iya, kasus NA ini ngasih bukti tambahan. Dia kerusakannya di area otak yang beda, di diencephalon. Itu termasuk talamus dan hipotalamus. Gara-gara kecelakaan aneh, pakai pedang mainan miniatur.
Sama kayak HM, si NA ini juga kena amnesia anterograde parah. Susah banget bikin memori baru, tapi memori lamanya relatif aman. Oke, jadi dua kasus ini, HM rusak di lobus temporal medial, NA rusak di diencephalon, dua-duanya nunjuk ke jaringan area otak yang kerja bareng buat konsolidasi memori baru ya. Terus, tujuan akhir penyimpanannya di mana, Do? Bukti-bukti sekarang ngarahnya ke neokorteks, lapisan luar otak kita yang luas dan berlipat-lipat itu. Nah, itu tempat penyimpanan utama memori jangka panjang yang udah benar-benar matang atau terkonsolidasi. Alurnya kira-kira gini, infosensorik masuk, diproses di korteks sensorik, terus lanjut ke struktur kayak korteks perihinal, ini penting juga ya, sering rusak bareng hipokampus di kasus HM. Terus ke hipokampus dan diencephalon. Di sini nih proses pengolahan terjadi, ngikat berbagai aspek memori, nyimpan sementara. Nah, proses ini mungkin ngelibatin mekanisme molekuler kayak CREB dan integrin tadi. Terus gimana caranya info itu pindah dari penyimpanan sementara ke neokorteks yang permanen? Ada proses transfernya gitu? Proses transfer atau konsolidasi ini diperkirakan terjadi pelan-pelan, bertahap, dan kemungkinan besar diperkuat pas kita tidur. Pas kita tidur, utamanya di fase tidur dalam, slow wave sleep, sama REM, rapid eye movement, diduga ada obrolan antara hipokampus sama neokorteks. Jejak memori yang baru dibentuk di hipokampus itu kayak diputar ulang, terus pelan-pelan diintegrasiin ke jaringan penyimpanan jangka panjang di neokorteks. Wah, jadi kayak mindahin file dari flash disk, hipokampus, ke hard drive utama komputer, neokorteks gitu ya, biar aman kesimpan permanen. Pantesan tidur cukup itu penting banget ya setelah belajar hal baru. Betul sekali, sangat krusial. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, otak ini benar-benar mesin yang dinamis ya, jauh lebih kompleks dari genom itu sendiri. Koneksi sinaptiknya dan triliunan bisa berubah terus. Beda sama bahasa DNA genom yang miliaran tapi relatif statis. Tepat, otak itu punya plastisitas yang luar biasa. Kemampuan buat ubah struktur dan fungsinya karena respons terhadap pengalaman. Sinaps baru bisa tumbuh, yang nggak kepake bisa dipangkas. Ini adaptasi tingkat tinggi yang nggak mungkin dikoding satu persatu sama gen. Tapi ini bukan berarti gen jadi nggak penting kan? Justru gen yang bikin mesin plastisitas ini. Nah, betul sekali. Ini bukan soal nature versus nurture, gen lawan pengalaman, bukan gitu. Gen itu nyediain cetak birunya buat bangun otak. Lengkap sama mekanisme molekulernya, kayak CREB, integrin, dan selulernya, kayak LTP. Mekanisme inilah yang bikin otak itu bisa belajar dan diubah sama pengalaman. Ini mirip sama idenya James Mark Baldwin dulu, tentang efek Baldwin. Kemampuan belajar selama hidup itu bisa ngaruh ke arah evolusi. Gen yang bisa bangun mesin belajar lebih baik, ya lebih mungkin diwariskan. Jadi kemampuan kita belajar dan mengingat yang rasanya kayak kebebasan dari takdir genetik, sebenarnya malah salah satu pencapaian terbesar dari program genetik itu sendiri. Gen cukup pinter buat ngasih tugas adaptasi ke otak. Haha, bisa dibilang gitu. Gen bangun fondasi dan alatnya. Terus otak pakai alat itu buat interaksi sama dunia dan ngebentuk dirinya sendiri sesuai pengalaman. Keren kan? Luar biasa sih ini. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita soal bab 16 ini, apa inti utamanya buat Anda, para pendengar, para pembelajar? Ya, intinya menurut saya, belajar dan mengingat itu bukan proses ajaib atau cuma pikiran doang. Ini fenomena biologis. Ada akarnya di mesin molekuler dan seluler yang nyata dan kompleks di otak kita. Kita udah lihat tadi gimana komponen spesifik kayak protein krib itu jadi saklar buat memori jangka panjang. Terus protein kayak integrin fulailoid jadi lem buat jaga kestabilan memori itu. Dan kita juga lihat gimana memori itu ninggalin jejak fisik lewat penguatan koneksi antar neuron, yaitu LTP. Proses ini terjadi di area kunci kayak hipokampus sebelum infonya kalau dianggap penting ya disimpan lebih permanen di gudang besar neokorteks. Dan proses ini dibantu sama tidur. Memahami ini semua ngasih kita ya ampun penghargaan baru ya atas kerumitan di balik kemampuan kita sehari-hari buat belajar dan ingat proses biologis yang rumit tapi elegan. Tentu saja. Tapi pemahaman mekanistik ini juga ngundang pertanyaan yang lebih dalam lagi ya. Kalau inti dari pengalaman kita, kumpulan ingatan yang bikin identitas kita, ternyata sangat bergantung sama kerja molekul kayak CREB dan integrin, terus juga sama arsitektur fisik otak yang dirakit oleh gen.
Apa dong implikasinya buat pemahaman kita soal kesadaran? Soal diri kita? Sejauh mana aku yang kita alami ini cuma produk dari mesin biologis canggih ini? Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan ya. Mesin ingatan di kepala kita ternyata jauh lebih menakjubkan dan mungkin juga lebih mekanistik dari yang kita bayangin. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.